Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Pak, mohon maaf mengganggu istirahat panjenengan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan pengambilan keputusan. Mohon nanti Bapak menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Iya. Pertama Pak, ini bagaimana selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, banyak problem atau permasalahan yang nanti itu harus dengan bijak kita mengambil keputusan dengan bijak, ya, karena di satu pihak kita selaku pimpinan harus bagaimana supaya sebuah keputusan itu bukan kok menyenangkan tetapi tidak menjadi problem di belakang lagi. Ya, identifikasi kita kita kasusnya itu ada yang terkait dengan dilema guru dengan pekerjaannya atau dengan kesehatan guru yang lain, kemudian siswa biasanya kasusnya umum, untuk siswa itu kasus umum tugas saja, tetapi itu pun harus pengambilan keputusannya harus betul-betul bijak dengan mempertimbangkan semua hal agar apapun keputusannya nanti tidak menjadi bias. Yang jelas sebuah keputusan itu adalah sudah merupakan solusi terbaik, baik yang mengalami masalah maupun yang kena bias dari masalah itu. Berikutnya Pak, nah ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama menghadapi kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, seyogianya kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Setiap ada permasalahan harus kita gali betul akar dari permasalahan itu tadi dan latar belakang sampai timbul dan efek apabila kita sudah mengambil keputusan itu harus kita pertimbangkan dengan masukan dari beberapa pihak, mungkin dari kalau itu siswa atau dari BP yang sudah menangani, kalau itu guru maka nanti dari teman-teman yang senior yang banyak akan ada banyak masukan sehingga jangan sampai salah kita mengambil keputusan. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini menghadapi masalah atau kasus-kasus tersebut? Iya, kita harus mengklasifikasi sebuah kasus itu kalau bentuknya individu tidak berbias pada yang lain, maka kita bisa dengan mudah memberikan solusi. Tetapi kalau bias dengan yang lain, maka prosedur penanganannya harus jelas. Nah, semuanya itu nanti kita kembalikan kepada sebuah tatanan etika atau kode etik yang sudah berlaku di sekolah ini, sehingga kalau kita sudah berlaku pada tatanan etika, maka saya kira arah semuanya adalah untuk arah kebaikan, baik itu bagi personel maupun bagi itu langkah-langkahnya Pak, yaitu kita gunakan kode etik sebagai aturannya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini menurut Bapak itu efektif digunakan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau gimana ya, kita itu sangat normatif sekali. Itu sebuah pertentangan apa namanya, batin di satu pihak, bagaimana sih yang bersangkutan itu merasa menerima sebuah kebijakan yang adil, tetapi
di satu pihak tujuan dari penyelesaian masalah itu bisa tercapai, ya, tercapai. Tetapi kita walaupun demikian ya, cara kita penyampaian sebuah sebuah solusi atau sebuah kasus ya, cara penyampaiannya ke yang bersangkutan, walaupun ini sekiranya itu kemungkinan tidak diterima, tetapi kalau penyampaiannya dengan cara yang baik, kita gali dari hati ke hati, insya Allah kok bisa menerima. Itu Pak ya yang jadi teknik efektif. Paling efektif itu memang pendekatan dari hati ke hati. Kemudian selain yang efektif Pak, mungkin ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya, ada ada banyak permasalahan yang seperti itu. Jadi kita seolah-olah dihadapkan kepada dua kepentingan yang berbeda. Ya. Suatu contoh saja, misalkan kayak kasus anggap saja ya kasus etika pada yang dilanggar oleh siswa seperti itu ya. Seperti itu kita mau tegas seperti itu. Oh, anak seperti ini di suatu misal diputuskan harus dikembalikan ke orang tua. Tetapi di samping itu, kita kan seolah-olah memutus harapan anak ini tadi untuk berbuat untuk baik. Belum tentu keputusan kemudian diberhentikan, kemudian itu menjadi keputusan yang terbaik, belum tentu. Bisa saja kita justru menjerumuskan anak itu lebih dalam. Dilema-dilema seperti itu ya yang perlu dikaji dari beberapa sisi. Intinya keputusan yang kita ambil itu tadi sudah merupakan keputusan yang terbaik dengan pertimbangan dari segala sisi. Kemudian dilema yang kedua biasanya itu kita terbentur pada kepentingan birokrasi atau kepentingan itu, apalagi kalau ada tekanan media ya, itu kita seolah-olah soal tekanan media itu wah kita mau adil nanti, walaupun ini sudah disepakati ya tata-tatanya seperti itu sudah disepakati, cuma ini kalau sudah di move mencuat ke masyarakat nanti taruhannya juga hal seperti itu juga harus kita tantangan yang paling berat ke sana insya Allah. Kalau yang lain-lain kalau itu ya dengan mudah lah kita itu. Jadi ada dua itu Pak ya. Iya. Pernah dihadapi. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait kasus dilema etika, apakah itu Bapak menyelesaikannya itu langsung seketika itu diselesaikan atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Mestinya melihat jenis kasusnya. Tapi di kasus-kasus tertentu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Maka sebaiknya itu harus diselesaikan secara berjenjang dari lini mungkin nanti masukan informasi dari semua pihak yang terkait dengan permasalahan itu, kemudian nanti pengambil keputusannya nanti menurut pertimbangan Pak A, Pak B atau pihak A, pihak B, nanti itu kita akumulasikan baru kita mengerucut menjadi Saya mulai nih Bapak. Iya Bapak, bagaimana nih selama ini Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kejutan moral? Mungkin bisa dielaborasi dilema etika yang maksudnya? Dilema etika itu dihadapkan pada dua kasus, di mana satu benar, satu juga tidak. Ya, oke. Memang kasus itu sering pernah terjadi. Itu kan tantangan bagi kami. Kenapa? Yang harus kita pedoman adalah bahwa dua orang itu kan punya alasan yang sama-sama baik, sama-sama berbeda. Itu peran keluarga memang penting untuk mempertemukan menyelesaikan dengan baik dan ya itu tidak mudah. Terus bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak apabila ini
memang yang pertama kita harus tahu dulu permasalahannya. Dan permasalahannya bisa muncul atas laporan seseorang, laporan dari anak buah, atau mungkin menurut pengamatan saya itu sedang bermasalah. Nah, harus kita klarifikasi dulu. Kalau kita cari bahannya, ya proses jawaban permasalahan, kita klarifikasi yang bersangkutan masing-masing, kemudian kita lakukan. Nah, waktu kita lakukan itulah, di situ nanti kita akan buat pertemuan, kemudian bagaimana nanti ya nuansa atau mulanya harus berjalan secara yang saling memuaskan, tidak merugikan. Ya, harusnya itu, ya. Ya, karena sudah benar, karena sudah ada yang salah baru kita bisa nih. Ya. Berarti ini tadi sudah termasuk dalam langkah-langkah dan sudah, ya. Bapak. Ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus itu, ya. Pertama penyelesaian masing-masing, ya. kemudian baru. Ya, dalam menyelesaikan itulah maka perlu kita tahu permasalahan, kemudian kita cari regulasinya. Ya, itu pasti. Ya, pedoman juga dalam menyelesaikan. Kemudian selama ini Bapak, hal-hal apa ya yang menurut Bapak ini efektif untuk melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana? Ya, yang paling efektif menurut saya mempertemukan dua-duanya. Itu harus ya, karena dengan mempertemukan ada cross check kan? Mana yang memang betul-betul itu jadi permasalahan atau mungkin bukan permasalahan, hanya pertemuan bersama saja. Itu berusaha kasih, terutama yang berkaitan dengan kedinasan, karena kedinasan berkaitan langsung dengan regulasi, ya dengan peraturan baik peraturan pemerintah maupun peraturan sekolah itu langsung berkaitan, ya karena ada etika kedinasan yang harus, ya itu yang paling efektif. Jadi berbasis pada regulasi atau ya kalau mau bermasalah tentang kedinasan, kalau personal kita kembali, soalnya di regulasi juga ada yang mengatur tentang personalitas seseorang, potensi kepribadian sosial. Cukup menarik. Kemudian yang merupakan tantangan Bapak selama Bapak melakukan pengambilan keputusan kasus Delima ini, yang merupakan tantangan. Tantangannya bagaimana memuaskan kedua belah pihak agar sekali lagi tidak merasa dirugikan atau tidak merasa dimenangkan. Itu tantangannya. Yaitu kembali lagi pada pokok permasalahan apa. Dan sekali lagi itu bukan sesuatu yang mudah, karena menyangkut harga seseorang, menyangkut idealis seseorang, ya, menyangkut karakter seseorang. Itu tantangan bagi kami. Ya, kita tahu bahwa sekolah kita punya 40 sekian guru, punya 20 sekian nanti kan punya karakter berbeda. Ya, itu tantangan persoalan sekolah memastikan soal persoalan seperti itu. Bapak selama Bapak melakukan pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu untuk melakukan penyelesaian ini bila kasusnya ini diterima, atau Bapak langsung berada di tempat itu untuk menyelesaikan masalah? Ya. Jadwal khusus mungkin tergantung apanya, ya apanya yang perlu jadi selesai, ada tahap inisiasi, ada tahap konfirmasi, mencarikan dan yang sama. Tapi tidak katanya adalah seberapa urgen harus diselesaikan. Kalau harus segera selesai ya semua mungkin. Kalau tak mungkin bisa ditarik, ya menyesuaikan dengan hubungan baru dulu, menyesuaikan mungkin ada perubahan sikap, berarti kan harus ya kita juga mungkin itu, ya. Yang pernah kan kita lihat kasusnya kalau memang itu memang betul membutuhkan waktu segera, jadi itu kita tidak perlu tidak jadwal pasti langsung kita. Dia mau memanfaatkan teman sebaya, teman dekat, Abu Mas dia juga belum masuk ke sekolah. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang bisa memudahkan Bapak dan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus Delima? Ya, itu pertama faktornya faktor permasalahan apa? Kalau kedinasan itu basis kita, atau saya kira kita untuk itu dengan regulasi. Kalau faktor personal itu kita menggunakan teman sebaya, teman terdekat, dan itu bisa menjadi karakter sesuatu yang mungkin keterbatasan sekolah, ya dalam waktu yang bersangkutan. Kalau ini saya misalnya bupati punya teman kita siapa, saya bupati besok atau kenapa? Kalau itu
kita jaring, akhirnya kita yang kerja sama, dia bisa memajukan. Itu faktor permasalahannya itu yang dia bantu itu kalau faktor biasa yang faktor personal dia bisa bantu teman yang dekat, yang bisa mandi, yang akhirnya memakan di sekolah ada sekolah, ada rumah, ada BK, ini bisa lalu nggak langsung dia bisa berikan ya masukan sehingga kita bisa komunikasi ya. Betul ya. Kemudian dari semua yang disampaikan ini kira-kira pembelajaran Ya. pengalaman Bapak mengambil keputusan di mana? Ya, pembelajaran tentu saja kembali pada tupoksi sebagai guru. Ya, bahwa guru punya peran yang kadang-kadang harus bersikap yang mungkin punya ide teruntuknya kadang-kadang berbeda atau tidak dipahami dengan orang lain. Ya, orang juga itu punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak mengganggu waktunya. Enggak. Ya, saya dari CGP Angkatan 9, asal sekolah SMKN 1 Sunda. Oh, Pak Cip KS-nya Iya, ini. Bapak betul. Sahabat kami di Capdin. Oh, iya. Iya. Ini kebetulan kami mendapat tugas Bapak untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bisa saya mulai, Bapak? Monggo. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Ini yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Betul ya. Jadi kita ketahui bahwa anak buah kita, baik guru maupun tendik, itu punya tipologi yang berbeda-beda mereka ya, karena memang background ekonomi, background keluarga dan sebagainya bervariatif gitu ya. Jadi kita selaku pimpinan ya harus menyelami kehidupan mereka, asal usulnya, bahkan berapa putranya. Ketika beliau-beliau itu menjalankan tugas, kemudian ada sebuah kendala atau perbedaan, itu pasti kita akan terasa. Ini biasanya seperti itu, ini kok tidak biasanya, ada apa? Nah, itu cara kami mengidentifikasi. Di situasi saat mungkin suasana hati. Kan keseharian ketemu terus ada beda itu kan kita pasti terasa sebagai sahabat. Berikutnya Bapak, ini selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di sini pada kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul Bu, bahwa kalau kita mengambil keputusan itu harus benar-benar kita teliti, benar-benar kita lihat ya kadar permasalahannya, kemudian info-info valid yang kita terima berupa data-data dari teman-teman dekatnya. Ini yang menjadi referensi kita untuk melangkah atau mengambil kebijakan. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan selama kami menjabat sebagai pimpinan di sekolah itu kita benar-benar satu menerapkan identifikasi permasalahan, kemudian kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, terus yang ketiga kita validasi informasi itu. Nah, kita juga tidak melupakan kolegia kerja. Kepala sekolah itu punya tim namanya tim manajemen yang selalu kita berdayakan beliau-beliau itu
Karena tim manajemen itu kan pilar-pilarnya sekolah. Kita satu visi, satu tujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu bukan. Langkah-langkahnya gitu. Kemudian mana ya, selama Bapak melakukan pengambilan keputusan, hal yang Bapak anggap itu efektif? Iya, betul. Karena ini menyangkut individual dan emosional ya, tentunya kita harus berhati-hati benar terhadap pengambilan keputusan. Yang paling efektif yang pernah kami lakukan yaitu dengan pendekatan secara kemanusiaan. Jadi kita ajak ngobrol, kita ajak menyampaikan keluh kesahnya secara halus, bahkan dengan suasana santai di ruang lobi semacam ini. Tidak pernah kita pakai meja kerja yang serius untuk itu, tidak. Kita gunakan hal-hal yang rileks semacam ini sehingga semua permasalahan itu keluar dari beliau sendiri, menyampaikan kendala-kendalanya di rumah apa, kendala-kendala KBM-nya di kelas, karena kita terbiasa satu keluarga besar, warga SMA Negeri 1 Grabakan. Itu berarti ini pendekatan kemanusiaan gitu. Leres. Kemudian selain hal yang efektif, mungkin ada tantangan nggak Pak selama pengambilan keputusan? Tentunya ada Ibu. Ini Bu Panti, kadang-kadang tingkat kegentingan permasalahan itu berbeda-beda. Ada kalanya keluarga itu mempengaruhi KBM-nya di kelas, itu bisa terbawa gitu. Jadi seperti itu, dan tantangan itu pasti akan kita hadapi dengan problem solving yang juga sudah kita rumuskan. Itu yang sesuai. Bukan. Kemudian, dalam mengambil keputusan Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus di rumah etika, adakah mungkin tahap-tahap atau prosedur, atau mungkin Bapak ada di mana kasus ini yang harus diselesaikan cepat secepatnya? Jadi tingkat level ya, permasalahan itu bervariasi atau ada stratanya, sehingga menurut ukuran kami ya, kita adalah ada masalah yang urgent ya, sangat penting mendesak, ada yang median ya, cukup berat sedang, ada yang ringan ya. Jadi di schedule yang penting kita dahulukan, misalkan jangan sampai tertunda terlalu lama. Kemudian ada yang sangat insidental terjadi itu tanpa schedule. Berarti hari itu ada masalah, hari itu juga